Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dalam catatan sejarah, kampus ini dulunya adalah perguruan tinggi Nahdlatul Ulama tahun 1962. Kemudian berubah status menjadi Universitas Nahdlatul Ulama Sumatera Utara pada tahun 1965. Hingga tahun 1968 telah menjadi bagian dari Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang, Sumatera Barat, cabang Padang Sidimpuan. Setelah 5 tahun kemudian, berubah menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sumatera Utara, cabang Padang Sidimpuan. Pada tahun 1997, berubah status menjadi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Pada tahun 2014, kemudian beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan. Hingga akhirnya, pada tahun 2022 beralih bentuk menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2022. Kemudian, Menteri Agama melantik kembali Dr. Muhammad Darwis Dasopang sebagai rektornya. Menjadi status Universitas Islam Negeri, kampus ini telah mengambil bagian dalam integrasi, interkoneksi, interdisipliner dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan keislaman di dunia akademisi, baik secara nasional dan internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, kampus ini memiliki visi untuk menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang memiliki paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan adalah kampus yang mengusung paradigma keilmuan Theo-Antropo-Ekosentris. Paradigma ini merupakan filosofi kehidupan kampus kita dalam mengembangkan dan melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai layanan akademik maupun non-akademik dan kemahasiswaan. Untuk mewujudkan visi tersebut, kampus ini memfokuskan misi untuk menyelenggarakan pendidikan dengan mengusung paradigma berbasis Theo-Antropo-Ekosentris yang dapat menyahuti tantangan global, melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan membangun sistem manajemen tata kelola lembaga pendidikan yang profesional, menuju badan layanan umum melalui pengembangan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak, lembaga, institusi, perusahaan, dan pemangku kepentingan. Salah satu unggulan dalam program pendidikan yang kita bangun adalah memadukan antara pendidikan kampus dengan pendidikan pesantren yang kita sebut dengan Ma'had Al-Jami'ah, di mana setiap mahasiswa baru wajib mengikutinya selama 2 semester di tahun pertama kuliah di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Program unggulan Ma'had Jami'ah adalah sebuah program pendidikan yang memadukan konsep pendidikan di pesantren dengan konsep pendidikan di kampus. Program ini menjadi daya tarik tersendiri bagi calon mahasiswa karena fokus utama dari program Ma'had ini adalah meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran, penerapan bahasa Arab, bahasa Inggris, pendidikan karakter, dan pembinaan ibadah bagi setiap mahasiswa. Perkembangan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan saat ini memiliki 4 fakultas dan 1 pasca sarjana program magister. Ada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang terdiri dari 11 program studi. Kemudian, ada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang terdiri dari 5 program studi.
Sedangkan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi memiliki 4 program studi. Kemudian ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan 5 program studi. Sedangkan untuk pasca sarjana program magister memiliki 5 program studi. Semua program studi tersebut telah terakreditasi oleh BAN PT. Kedepannya akan terus membuka program studi baru, meningkatkan akreditasi seiring dengan perkembangan informasi, dinamika kebutuhan masyarakat, dan pemangku kepentingan. Tercatat, mahasiswa aktif hingga saat ini mencapai 9 ribuan mahasiswa untuk program sarjana strata 1 dan pasca sarjana strata 2. Sepanjang 5 tahun terakhir, kampus ini telah banyak melahirkan sarjana dan magister di berbagai bidang. Setiap tahunnya, kampus ini telah meluluskan ribuan alumni yang mana mereka tersebar di berbagai penjuru tanah air dengan profesi yang berbeda-beda. Untuk pengembangan pendidikan yang cerdas dan unggul, kampus ini menyediakan berbagai sarana dan prasarana untuk mahasiswa dan dosen, seperti perpustakaan, gedung-gedung perkuliahan, kantor pelayanan administrasi, laboratorium terpadu, auditorium, gedung serbaguna, lapangan olahraga, dan unit kegiatan mahasiswa, serta sistem informasi akademik berbasis teknologi dan informasi. Pelayanan ini juga didukung oleh tenaga kependidikan yang profesional dalam memberikan pelayanan akademik kemahasiswaan, pelayanan administrasi untuk berbagai kebutuhan mahasiswa dan dosen. Tidak hanya itu, kampus ini memiliki tenaga pendidik dosen profesional berpengalaman dengan jenjang pendidikan mulai magister, doktor, hingga profesor. Untuk membantu mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan biaya pendidikan selama studi, di kampus ini tersedia berbagai fasilitas beasiswa seperti bantuan kit kuliah, beasiswa Bank Indonesia, beasiswa LPDP, beasiswa Basnas, beasiswa UKT, dan beasiswa lainnya. Dalam pengembangan kampus ke depannya, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan terus melakukan upaya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri, perusahaan, instansi pemerintah, swasta, dan pemerintah daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Padang Sidimpuan mewakili pemerintah Kota Padang Sidimpuan mendukung sepenuhnya alih status IAIN Padang Sidimpuan menjadi Universitas Islam Negeri UIN Syahada karena keberadaan Universitas Islam Negeri di Padang Sidimpuan sebagai bentuk konkret bahwa kota ini adalah kota pendidikan sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu kita mendukung penuh, mudah-mudahan UIN Syahada Padang Sidimpuan akan eksis sampai dengan waktu yang akan datang. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Doli Pasaribu, Bupati Tapanuli Selatan, atas nama pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sangat mendukung perubahan alih bentuk IAIN Padang Sidimpuan menjadi Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan atau UIN Syahada Padang Sidimpuan. Kami menyadari bahwa eksistensi kampus UIN Syahada Padang Sidimpuan telah banyak berkontribusi untuk kemajuan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai simbol Kabupaten Pendidikan yang cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedepannya, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan sebagai Universitas Islam Negeri akan terus berbenah diri untuk menjadi Universitas Islam bertaraf internasional yang mandiri, saleh, moderat, cerdas, berintegritas, dan unggul dengan lulusan berkualitas dalam rangka mencerdaskan masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aldi, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Batch 2 tahun 2024 LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Sekarang saya lagi melakukan PPL di Sekolah Dasar Negeri nomor 10832 Bandarjadi, Kecamatan Silinda, Kabupaten Serdang Bedagai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya Bapak ingin mengecek kerapian dulu. Coba dulu lihat pakaiannya. Yang mana yang belum rapi lihat, rapikan. Kemudian meja dan kursinya yang mana masih belum lurus diluruskan. Dan coba lihat di sekitar kalian, kalau ada sampah kantongi dulu atau simpan. Kalau tidak ada sudah. Dan letakkan semua alat tulisnya, buku tulis, alat tulisnya di meja agar ketika belajar kita sudah siap, tidak lagi yang mengambil buku di tas. Bisa semuanya? Oke. Kemudian Bapak ingin mengabsen kalian satu persatu ya. Rehan Abiu. Hadir Pak. Nanda. Hadir Pak. Nabila Ainda. Hadir Pak. Nindi. Hadir Pak. Siapa yang hari ini tidak hadir? Tidak ada. Hadir semua. Hadir Pak. Berapa jumlahnya? 12. 12 orang. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, agar Allah memberikan kita keberkahan pada hari ini dan Allah juga memberikan ilmu kepada kita semua, maka kita akan mulai dengan berdoa. Seperti biasa, doa dipimpin oleh ketua kelasnya, Nanda, depan. Sikap berdoa. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami ilmu yang baik dan bermanfaat. Amin. Terima kasih kepada Anda. Kemudian untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita kepada negara dan kecintaan kita kepada negara, maka sebelumnya kita menyanyikan lagu nasional. Ya, ketika menyanyikan lagu nasional, suaranya harus kuat. Ya, bisa semuanya kan? Ya. Satu mulai. Bangsa
Bapak ingin menjelaskan kembali tentang materi kita hari ini ya. Coba lihat. Materi kita pada hari ini adalah proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Coba lihat. Kemudian tujuan pembelajarannya, program P5 bertujuan meningkatkan kesadaran siswa tentang hidup berkelanjutan dan mendorong mereka menerapkan gaya hidup sehat dan berkelanjutan untuk menjaga lingkungan sekolah dan sekitarnya. Tema program ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Kemudian Bapak tanya, kalian tadi kan sudah tahu kan? Sudah dari atas apa itu P5, kemudian apa tujuannya? Bapak tanya, apa kepanjangan dari P5? Apa? Jawabannya ada di slide pertama. Coba lihat. Kepanjangan P5 coba Anda baca. Yang paling atas. Materi hari ini tentang proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Ya, kepanjangan dari P5 itu adalah proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Kemudian apa tadi tujuannya? Tujuan pembelajarannya, coba baca si Pepi dulu. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran program P5 bertujuan meningkatkan kesadaran siswa tentang hidup berkelanjutan dan mendorong mereka menerapkan gaya hidup sehat dan berkelanjutan untuk menjaga lingkungan sekolah di sekitarnya. Tema program ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk si Pepi. Supaya lebih semangat, kita tepuk semangat. Ayo, 1, 2, 3, tepuk semangat. Sekali lagi, tepuk semangat. Oke, bagus. Kemudian Bapak ingin menjelaskan apa itu gaya hidup berkelanjutan. Pasti kalian bertanya kan, apa itu Pak gaya hidup berkelanjutan? Coba lihat. Gaya hidup berkelanjutan adalah melaksanakan tindakan dengan kesadaran penuh dan berpikir jangka panjang, termasuk menjaga kelestarian alam dan kesehatan diri. Apa kaitannya Pak dengan sampah? Ya, ada kaitannya. Di sini ada kan kelestarian alam. Dengan kita menjaga, membersihkan lingkungan, maka lingkungan kita akan lestari atau bersih. Penerapan gaya hidup berkelanjutan. Coba lihat bagaimana cara menerapkannya Pak. Yang pertama adalah siswa membawa bekal makanan sendiri untuk mengurangi sampah plastik dan meminimalisir limbah makanan. Jadi kalian bisa ke sekolah itu penerapannya dengan cara membawa bekal makanan sendiri tempatnya ke tempat minum. Mengurangi apa? Mengurangi sampah. Kemudian yang kedua, siswa memilah sampah di sekolah dan mengolahnya secara terpisah sesuai jenis sampahnya. Kalian juga bisa di sekolah memisahkan mana sampah organik, mana sampah anorganik. Kemudian prinsip diet plastik adalah membawa botol dan tas sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik dan membantu mengurangi sampah plastik. Jadi kalian bisa membawa. Terakhir, menanam pohon di sekolah, menjaga keberlanjutan lingkungan, masuk menjaga kebersihan dan memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna. Tadi memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna. Coba lihat itu depan. Contoh sampah organik dan anorganik. Ya. Ini sampahnya itu adalah daun. Ini apa? Kulit pisang. Ini ya. Ini sayuran.
Artian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan manusia seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Ikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Berdasarkan wujudnya, sampah dibedakan atas sampah padat, cair, dan gas. Sampah padat, contoh sampah padat seperti plastik, kertas, karet, dan lain-lain. Sampah cair, contoh sampah cair antara lain air sabun, air bekas cucian, limbah air dari pabrik, dan limbah toilet. Sampah gas dapat dikatakan sebagai emisi dan biasanya dikaitkan dengan polusi. Berdasarkan asalnya, sampah dapat dibedakan atas sampah alam, sampah manusia, sampah nuklir, sampah industri, sampah pertambangan, dan lain-lain. 1. Sampah alam. Sampah alam adalah sampah yang berasal dari alam organik dan sampah B3. Sampah organik dan anorganik sudah dijelaskan pada awal materi. Nah, apa itu sampah B3? Ini penjelasannya. Sampah B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Bahaya karena umumnya bahan tadi dapat meledak, mudah terbakar, beracun, atau melukai tubuh. Sampah B3 seperti baterai, cairan pembersih, kaleng aerosol, obat nyamuk bakar, aki, seng, dan besi. Sampah B3 dapat didaur ulang, namun harus dengan penanganan khusus dari. Kemudian penjelasan dari sampah. Kemudian kita sudah melihat apa itu sampah dari video, kan? Kemudian coba lihat di slide. Coba lihat. Nah, ada yang bisa tahu? Angkat tangan. Itu sampah apa? Angkat tangan. Ya. Sampah jenis atau or? Siapa jawab angkat tangan? Organik apa? Jawabannya adalah sampah organik. Anorganik tadi apa? Seperti botol plastik, kaleng, sampah dari tumbuh-tumbuhan namanya organik.
dengan pembelajaran kita hari ini? Coba lihat. Nah, coba lihat kita. Siapa tuh? Ada yang kenal? Ada ya? Nah, itu mereka membuat kaligrafi dari daun yang kering. Al-Qudus, Al-Malik, Al-Malik, Allah dan Muhammad. Kemudian Allah. Nah, hari ini kita membuat kaligrafinya, asmaul husnanya. Coba lihat ini. Biar tahu cara pembuatannya. Lihat. Ini pembuatan kaligrafi atau kolase. Pembuatan dari daun yang kering. Perhatikan ya. Bisa kan? Coba. Pertama, diguntingnya dulu terlebih dahulu tanpa goreng kering. Ya, diguntingnya dulu dalam yang kecil. Coba perhatikan. Perhatikan ya. Nah, kemudian menyiapkan bahan dan referensi. Nanti kita membuatnya seperti figuran yang ada pada gambar ya. Bisa begitu? Bisa semuanya? Bisa. Kalau bisa, maka sebentar lagi kita akan keluar kelas untuk mengutip sampah dari sekitar sekolah kita, sekitar lapangan, sampah daun yang kering. Bisa kan? Oke. Baik anak-anak semua. Tadi sudah menjelaskan bagaimana cara pembuatannya. Kemudian maka kita keluar kelas untuk mengutip sampah dari kering. Hitungan 1 sampai 3 semuanya sudah bergerak. 1, 2, 3, ayo. Ya. Ayo.
lihat karyanya, apa yang kurang. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memperlihatkan hasil kreasi kami, yaitu kaligrafi Asmaul Husna Al-Bais, yaitu yang artinya Allah yang Maha membangkitkan. Dari daun yang kering, teman-teman, inilah kreasi kami. Ya, coba. Ya, sudah bagus dulu. Silakan duduk. Kelompok 3 maju ke depan. Ya, sini. Silakan. Keluar. Ya. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin memperlihatkan hasil kreasi kami, yaitu kaligrafi Asmaul Husna Al-Bais, yang artinya Allah yang membangkitkan dari daun kering. Inilah hasil kreasi. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Coba sekarang ketua kelompoknya angkat masing-masing di mejanya. Tunjukkan ke depan. Mana itu? Sana nggak nampak ya. Coba sini lah. Oke. Nah, kalian sudah membuat hasil karya dari sampah organik, itu dari daun kering. Kalian sudah lakukan. Sekarang Bapak mau evaluasi. Tujuannya untuk apa? Melihat mana yang, bukan artinya ingin membedakan, tetapi melihat mana yang bagus, mana yang kurang bagus. Coba lihat semuanya, diangkat. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, semuanya sudah bagus, tapi ada kekurangannya di kelompok 2 sedikit. Bukan berarti kurang bagus, tetapi di sini perekatannya kurang lengket. Kemudian daunnya ini belum rapi ya. Kelompok 1 sudah bagus, dan kelompok 3 juga sudah bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Berarti yang urutan pertama itu kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok berapa yang juara 2? 2 atau 3 atau 2? Ayo tebak. Kelompok 3 juara kedua. Tepuk tangan. Dan kelompok 2 memperoleh juara ketiga. Ya. Artinya apa? Supaya nanti ke depannya lebih semangat. Sudah? Nah, itu simpan dulu, kemudian supaya kalian menambah pengetahuan kalian tentang P5 ini apa. Coba lihat di sini ada LKPD. Apa itu LKPD? Lempar kerja peserta, keluarkan kertas lembarnya, kerjakan 3 soal. Aku kasih waktu selama 10 menit dari sekarang. Pertanyaannya gampang. Yang pertama, apa itu sampah? Kemudian yang kedua, jenis sampah terbagi 2. Tuliskan. Tadi ada kan sampah apa aja? Tuliskan. Kemudian yang ketiga, tuliskan 1 contoh sampah organik dan 1 sampah non organik. Contohnya apa? Sampah organik itu apa contohnya? Sampah non organik.
kalian sudah mengerjakan LKPD. Kemudian sekarang Bapak ingin memberikan kesimpulan. Ya. Kesimpulannya apa? Pelajaran kita pada hari ini adalah tentang P5, tentang gaya hidup berkelanjutan. Ada berapa jenis sampah? Ada 3. Yang pertama organik, kemudian anorganik, yang ketiga B3, bahan beracun dan berbahaya. Contohnya coba satu saja sebutkan. Sampah organik, daun yang sampah organik itu adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan atau makanan. Kemudian yang kedua sampah anorganik. Apa contohnya? Sampah dari yang susah untuk dihancurkan atau memakan waktu yang lama untuk terurai. Yang ketiga sampah B3, bahan berbahaya dan beracun. Contohnya apa? Satu, baterai, apa lagi? Nyamuk dan lain sebagainya. Sudah paham semuanya? Sudah paham semuanya? Itu tadi adalah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih semuanya. Kita lanjutkan untuk pembelajaran minggu depan dan kita ucapkan alhamdulillah.